Kalau Al-Quran benar-benar perkataan Tuhan, kenapa Tuhan memilih bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Inggris? Kenapa bukan bahasa yang sejak awal bisa dipahami seluruh manusia? Dan ada pertanyaan yang lebih sulit. Kalau Al-Quran adalah firman Tuhan, seperti apa sebenarnya Tuhan berbicara kepada manusia? Apakah Nabi Muhammad SAW mendengar suara seperti kita mendengar suara manusia? Atau wahyu bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda? Karena kalau kita mau benar-benar serius menjawab pertanyaan, apakah Al-Quran benar-benar suara Tuhan? Kita tidak cukup hanya berkata, ini kitab suci, jadi pasti ini suara Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa langsung berkata, ini pasti buatan manusia. Kita harus mengujinya. Mulai dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana wahyu itu sebenarnya datang? Kita biasanya membayangkan berbicara seperti manusia. Ada suara, ada udara yang bergetar, ada telinga yang menangkapnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan dalam konsep Islam, cara berpikir seperti itu tidak sesederhana itu. Karena Tuhan bukan manusia. Maka pertanyaannya bukan apakah Tuhan punya suara seperti manusia, tetapi bagaimana Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Dan menariknya, Al-Quran sendiri membahas persoalan ini. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 51, disebutkan bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu dari balik hijab atau melalui seorang utusan yang menyampaikan wahyu dengan izinnya. Jadi sejak awal konsepnya bukan sekadar Tuhan berbicara lalu manusia mendengar suara. Ada konsep yang lebih mendasar, yaitu wahyu. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana wahyu itu dialami Nabi Muhammad SAW? Dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, beliau menjelaskan bahwa terkadang wahyu datang seperti salsalat al-jaras yang diterjemahkan sebagai bunyi atau dentingan seperti lonceng. Beliau menyebut bentuk tersebut sebagai bentuk yang paling berat. Dalam riwayat yang sama, Aisyah mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi SAW menerima wahyu pada hari yang sangat dingin, dan setelah wahyu selesai, keringat terlihat di dahi beliau. Riwayat itu juga menyebut bentuk lain ketika malaikat datang dalam rupa manusia dan berbicara kepada beliau. Ini menarik. Karena menurut sumber Islam sendiri, wahyu tidak selalu digambarkan sebagai suara manusia yang berbicara kepada Nabi. Ada pengalaman yang sangat intens, ada bentuk yang digambarkan seperti dentingan. Ada pula pengalaman ketika malaikat hadir dalam rupa manusia. Sekarang kita bisa melihatnya dari dua sisi. Bagi seorang Muslim, ini adalah pengalaman wahyu dari Allah. Tetapi seorang skeptis bisa bertanya, bagaimana kalau pengalaman tersebut sebenarnya mempunyai penjelasan psikologis atau neurologis? Dan justru disinilah pembahasannya menjadi menarik, karena kita tidak perlu takut terhadap pertanyaan itu. Apakah neuroscience bisa menjelaskan wahyu? Bayangkan seseorang berkata, kalau Nabi mengalami aktivitas otak ketika menerima wahyu, berarti wahyu itu cuma aktivitas otak. Tunggu, kesimpulan itu belum mengikuti, karena hampir semua pengalaman manusia melibatkan otak. Ketika kita melihat pohon, otak bekerja. Ketika kita mendengar musik, otak bekerja. Ketika kita mengingat seseorang, otak bekerja. Tetapi apakah aktivitas otak otomatis membuktikan bahwa objek pengalaman itu tidak nyata? Tidak. Maka kita harus membedakan dua pertanyaan. Apa yang terjadi di dalam otak dan apa sumber sebenarnya dari pengalaman tersebut? Neuroscience mungkin bisa membantu menjelaskan mekanisme pengalaman religius. Tetapi dari aktivitas neural saja, kita tidak otomatis bisa menyimpulkan ini berasal dari Tuhan. Dan kita juga tidak otomatis bisa menyimpulkan ini pasti bukan dari Tuhan. Karena itu, pertanyaan tentang sumber wahyu akhirnya keluar dari laboratorium. Ia masuk ke wilayah filsafat, epistemologi, dan teologi. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada masalah lain, yaitu bahasa. Kenapa bahasa Arab? Al-Quran memang menyebut dirinya sebagai Al-Quran berbahasa Arab dalam sejumlah ayat. Misalnya, Quran Surah Yusuf ayat 2 menyebutnya sebagai Quran Arabi. Artinya secara tekstual tidak ada misteri
wahyu Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab. Tapi pertanyaannya, kenapa? Jawaban paling sederhana. Karena penerima pertama wahyu adalah masyarakat Arab. Tetapi pertanyaan berikutnya justru lebih menarik. Kalau pesannya untuk seluruh manusia, kenapa bahasanya tidak universal? Jawabannya sebenarnya sederhana. Pesan universal tidak harus menggunakan bahasa universal. Sebuah teori ilmiah bisa ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi hukum alam yang dibicarakannya tidak menjadi milik orang Inggris. Bahasa adalah medium, bukan batas kebenaran. Maka masalah sebenarnya bukan, kenapa bukan semua bahasa? Tetapi, apakah pesan yang disampaikan melalui bahasa Arab itu memiliki karakter yang mendukung klaim bahwa ia adalah wahyu? Untuk menjawabnya, kita harus melihat teksnya. Apa yang khas dari bahasa Al-Quran? Ketika orang mengatakan bahasa Al-Quran indah, itu menarik, tapi belum cukup. Karena indah adalah penilaian. Ya, kita bisa masuk lebih dalam. Bagaimana struktur kalimatnya? Bagaimana pilihan katanya? Bagaimana bentuk kata berubah? Bagaimana bunyi bekerja? Bagaimana pengulangan digunakan? Bagaimana metafora dibangun? Bagaimana struktur retorikanya? Semua itu dapat dianalisis secara linguistik. Bahkan penelitian modern telah membuat korpus morfologis Al-Quran yang memberikan analisis terhadap puluhan ribu token teks. Jadi Al-Quran bukan hanya dapat dinilai secara spiritual atau estetis, karakter bahasanya juga bisa diteliti secara teknis. Tetapi di sini kita harus berhenti sebentar, karena ada lompatan logika yang sering terjadi. Bahasa yang unik atau indah tidak otomatis membuktikan Tuhan. Dan kita tidak akan menggunakan argumen sesederhana itu. Lalu bagaimana dengan klaim ijaz Al-Quran? Dalam tradisi Islam, Al-Quran dipandang memiliki kemukjizatan. Salah satu bagian dari argumen tersebut berkaitan dengan tahaddi, tantangan kepada mereka yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan sesuatu yang sebanding dengannya. Ini merupakan argumen penting dalam tradisi keislaman. Tetapi kalau kita ingin membahasnya secara kritis, kita harus bertanya, apa sebenarnya standar sebanding itu? Apakah dari sisi bahasa, struktur, makna, retorika, pengaruh, atau keseluruhan karakter teks? Dan siapa yang menentukan seseorang berhasil atau gagal? Ini penting, karena ijaz bukan eksperimen laboratorium seperti masukkan sampel, lalu ukur, lalu keluar angka. Selesai. Ia melibatkan penilaian linguistik, estetika, dan teologis. Jadi kita boleh menganggapnya sebagai argumen penting dalam Islam. Tetapi kita tidak boleh berpura-pura bahwa sains telah melakukan eksperimen yang membuktikan Al-Quran berasal dari Tuhan. Itu bukan cara kerja sains. Lalu bagaimana teksnya sampai kepada kita? Sekarang kita tinggalkan pertanyaan tentang keindahan bahasa. Kita masuk ke sejarah. Karena kalau Al-Quran memang wahyu, ada pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana teks tersebut ditransmisikan selama berabad-abad? Jawabannya bukan sekadar dihafalkan. Tradisi Al-Quran memiliki dimensi lisan dan tertulis. Ada hafalan, ada pembacaan, ada transmisi, dan ada manuskrip. Karena itu, kalau kita ingin menilai sejarah teks secara serius, kita perlu melihat bukti material. Salah satu bukti yang sering dibicarakan adalah Birmingham Quran Manuscript. Manuskrip ini terdiri dari 2 lembar atau 4 halaman perkamen dan memuat bagian dari surah Al-Kahf, Maryam, dan Taha. Radiokarbon terhadap perkamen memberikan rentang 568 sampai 645 Masehi dengan probabilitas 95,4%. University of Birmingham menyebutnya sebagai salah satu fragmen Al-Quran paling awal yang masih bertahan. Tapi ada satu detail yang sangat penting. Yang diuji adalah perkamen, bukan tanggal tinta secara langsung. Bahkan University of Birmingham sendiri mengatakan tidak mungkin menentukan dengan pasti kapan manuskrip itu dibuat hanya dari data tersebut. Gabungan radiokarbon dan paleografi membuat mereka mengategorikannya sebagai manuskrip pertengahan abad ke-7. Jadi kita tidak boleh mengatakan Birmingham membuktikan Al-Quran lengkap sudah ada pada tahun 568. Tidak. Kesimpulan yang jauh lebih tepat, Birmingham memberikan bukti material yang sangat awal tentang keberadaan bagian teks Al-Quran, dan itu signifikan. Tetapi, apakah manuskrip tua membuktikan Tuhan? Belum.
Manuskrip menjawab pertanyaan sejarah, bukan langsung pertanyaan metafisika. Dan kalau kita ingin jujur, kita juga harus melihat bukti yang lebih rumit. Ada Sana'a Palimpsest. Manuskrip ini memiliki 2 lapisan teks. Lapisan bawahnya menjadi objek penting dalam studi sejarah teks Al-Quran, karena terdapat sejumlah variasi dibandingkan tradisi teks yang kemudian menjadi standar. Penelitian Sadeghi dan Gudarzi mengenai Sana'a 1 membahas secara rinci karakter variasi tersebut dan hubungannya dengan sejarah awal teks Al-Quran. Literatur akademik juga terus memperdebatkan detail penanggalan dan interpretasinya. Dan justru karena itu, kita tidak boleh menyembunyikannya. Kalau kita hanya menunjukkan manuskrip yang mendukung argumen kita sedang melakukan cherry picking. Pertanyaannya bukan, apakah pernah ada variasi? Ada. Pertanyaannya, seberapa besar variasinya, jenisnya apa, dan apa dampaknya terhadap sejarah teks? Itu pertanyaan yang jauh lebih serius. Disinilah banyak orang menyederhanakan masalah. Mereka membayangkan sejarah Al-Quran hanya sebagai satu buku, lalu disalin, lalu disalin, lalu disalin. Padahal ada hubungan antara rasem, yaitu tulisan, bacaan, hafalan, dan transmisi. Karena itu kita harus membedakan kerangka tulisan konsonantal awal dengan tradisi qiraat, yaitu tradisi bacaan yang ditransmisikan dan kemudian berkembang dalam sejarah Islam. Bahkan dalam kajian akademik modern, pertanyaan tentang kapan rasem standar mencapai bentuk stabil menjadi perdebatan yang serius. Nikolai Sinai misalnya menilai bahwa berdasarkan bukti yang tersedia, penanggalan rasem standar sekitar 650 Masehi atau lebih awal layak menjadi posisi default, sembari mengakui adanya perdebatan mengenai detail proses kodifikasi. Jadi sejarahnya tidak sesederhana. Tidak ada variasi sama sekali. Tetapi juga tidak tepat mengatakan teks Al-Quran baru diciptakan berabad-abad kemudian. Bukti manuskrip dan studi tekstual menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan proses transmisi yang sangat awal dan kompleks. Sampai di sini seorang skeptis bisa berkata, semua itu tetap tidak membutuhkan Tuhan. Agama bisa dijelaskan melalui psikologi. Agama bisa dipengaruhi budaya. Pengalaman religius bisa mempunyai korelasi neurologis. Bahasa bisa berkembang dalam masyarakat. Teks bisa ditransmisikan manusia. Dan manusia bisa benar-benar percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berasal dari Tuhan. Semua itu adalah kemungkinan. Dan kita tidak perlu membuat versi lemah dari kritik ateisme. Kita justru ambil versi terkuatnya. Karena kalau keyakinan kita hanya bertahan setelah semua kritik disingkirkan, itu bukan pencarian kebenaran. Itu pertahanan diri. Sekarang mari kita sederhanakan seluruh persoalan. Ada setidaknya 4 hipotesis. Hipotesis pertama, Al-Quran adalah konstruksi manusia yang sengaja dibuat. Kedua, Muhammad SAW mengalami pengalaman religius yang sangat kuat. Tetapi sumber pengalaman tersebut sebenarnya natural, misalnya psikologis atau neurologis. Ketiga, Al-Quran merupakan hasil perkembangan budaya dan tradisi keagamaan pada zamannya. Keempat, Al-Quran benar-benar merupakan wahyu Tuhan. Sekarang jangan tanyakan mana yang paling saya suka, tapi tanyakan mana yang paling mampu menjelaskan keseluruhan data. Dan ini jauh lebih sulit. Misalnya kita punya manuskrip Birmingham. Itu memberi kita informasi tentang sejarah material teks, tapi tidak otomatis memberi kita bukti metafisik bahwa Tuhan menurunkannya. Kita punya bahasa Al-Quran. Itu memberi kita sesuatu yang bisa dianalisis secara linguistik. Tapi bahasa indah tidak otomatis membuktikan Tuhan. Kita punya pengalaman wahyu Nabi SAW. Itu memberi kita sumber historis mengenai bagaimana tradisi Islam memahami pengalaman tersebut. Tapi dari deskripsi pengalaman saja, kita tidak bisa secara ilmiah mengukur. Asal-usul metafisik pengalaman ini adalah Allah. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada satu bukti. Kita membutuhkan penjelasan terbaik secara keseluruhan. Dan disinilah filsafat masuk. Sains bisa bertanya, apa yang terjadi pada otak? Sejarah bisa bertanya, bagaimana teks berkembang dan ditransmisikan? Linguistik bisa bertanya,
bagaimana bahasa Al-Quran bekerja. Tetapi filsafat bertanya, apa yang bisa kita simpulkan dari semua itu? Ini masalah epistemologi. Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Bagaimana kita membedakan wahyu dari pengalaman subjektif? Bagaimana membedakan kebenaran dari keyakinan yang sangat kuat? Dan jika Tuhan memang transenden, apakah kita memang bisa berharap mendapatkan bukti tentang Tuhan dengan metode yang sama seperti kita menguji benda fisik? Mungkin tidak, karena kita sedang membicarakan dua jenis pertanyaan yang berbeda. Sekarang kita kembali kepada sumbernya. Al-Quran tidak hanya mengatakan ini teks Arab. Ia membuat klaim yang jauh lebih besar. Ia mengatakan dirinya adalah wahyu. Ia berbicara tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam, tentang moralitas, tentang kehidupan dan kematian, dan berkali-kali mengajak manusia untuk memperhatikan, berpikir, dan menggunakan akalnya. Jadi pertanyaannya akhirnya bukan hanya apakah teks ini tua, atau apakah bahasanya indah, tetapi apakah keseluruhan klaim Al-Quran layak dipercaya? Ada satu kesalahan yang menurut saya perlu kita hindari. Kita menemukan ayat yang dianggap cocok dengan sebuah penemuan ilmiah, lalu berkata, sains membuktikan Al-Quran. Masalahnya, teori ilmiah berkembang. Penafsiran ayat bisa berubah. Dan hubungan antara teks kuno dengan teori modern tidak selalu sesederhana yang terlihat. Karena itu lebih kuat jika kita berkata, sains menjelaskan fenomena alam. Al-Quran membuat klaim tentang Tuhan, manusia, alam, moralitas, dan makna kehidupan. Keduanya bisa berdialog, tetapi jangan memaksa satu menjadi pengganti yang lain. Sekarang kita kembali ke awal. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Jawaban historis paling sederhana. Karena wahyu pertama kali disampaikan kepada masyarakat Arab dan Al-Quran sendiri menyatakan dirinya dalam bahasa Arab. Tetapi apakah kita bisa mengetahui mengapa Allah memilih bahasa tersebut secara pasti? Disinilah kita harus jujur. Ada penjelasan teologis, ada penjelasan historis, ada konteks budaya. Tetapi tidak semuanya berada pada level bukti yang sama. Dan ini justru pelajaran penting dari seluruh video. Fakta, interpretasi, dan iman tidak boleh kita campur menjadi satu. Jadi apa yang sebenarnya kita punya? Kita punya teks yang sangat awal dalam sejarah Islam. Kita punya tradisi lisan, kita punya tradisi tertulis, kita punya manuskrip awal, kita punya sejarah kodifikasi, kita punya tradisi qiraat, kita punya karakter bahasa yang dapat dianalisis, kita punya riwayat mengenai pengalaman wahyu Nabi Muhammad SAW, kita juga punya kritik psikologis, naturalistik, dan ateistik yang serius. Tetapi tidak satu pun dari hal tersebut sendirian berbunyi. Ini angka 100% bukti Tuhan. Dan mungkin memang bukan begitu cara pertanyaan ini harus dijawab. Karena kita sedang berhadapan dengan pertanyaan tentang asal-usul realitas, pengetahuan, dan Tuhan. Kita memulai video dengan pertanyaan, kalau Al-Quran adalah perkataan Tuhan, kenapa bahasanya Arab? Tapi setelah kita masuk lebih dalam, ternyata bahasa Arab bukanlah persoalan utamanya. Bahasa hanyalah medium. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, bagaimana manusia mengetahui bahwa pesan yang datang melalui bahasa manusia benar-benar berasal dari Tuhan? Dan di titik ini, sains punya batas, sejarah punya batas, neuroscience punya batas, linguistik punya batas. Filsafat mencoba menyusun semuanya, tetapi tetap tidak bisa menggantikan keputusan epistemik seseorang. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan, kenapa Tuhan menggunakan bahasa Arab? Pertanyaan sebenarnya adalah, kalau Tuhan benar-benar ingin berbicara kepada manusia, bagaimana manusia bisa mengenali suaranya? Kalau Al-Quran bukan wahyu, kita masih harus menjelaskan bagaimana ia muncul, bagaimana pengalaman kenabian dipahami, bagaimana teksnya terbentuk, bagaimana ia ditransmisikan, dan mengapa ia bertahan, serta membentuk sejarah yang begitu besar. Tetapi kalau Al-Quran memang wahyu, maka konsekuensinya jauh lebih serius. Karena berarti Tuhan bukan sekadar gagasan yang manusia ciptakan untuk menjelaskan alam. Tuhan mungkin benar-benar telah berbicara kepada manusia. Dan kalau itu benar, pertanyaannya bukan lagi apakah Al-Quran menarik, bukan apakah bahasa Arab itu indah. Tetapi, kalau ini benar-benar pesan dari Tuhan, apa yang akan kamu lakukan setelah mendengarnya?